Hai Ceceromet Kitchen, mau bikin cireng salju express. Saya bilang cireng salju express karena warnanya putih seperti salju dan bikinnya cepet banget. Di sini saya pakai kucai secukupnya. Kalian bisa menggantinya dengan daun bawang atau seledri, atau nggak pakai daun-daunan juga nggak apa-apa. Kalian ikuti videonya dengan baik, jangan ada yang di skip supaya cireng kalian berhasil, jadi tidak ada informasi yang kelewat. Sekarang saya siapkan bawang putih 4 siung, mau saya ulek halus. Sebenarnya bawang putih ini optional, boleh pakai boleh enggak, atau misalnya kalian mau menggantinya dengan bawang putih bubuk itu juga boleh. Saya mau bikin cireng salju yang agak banyak, nanti mau dibekukan. Cireng ini saya sebut sebagai cireng salju express karena membuatnya tuh gampang banget dan super cepat. Oke, disisihkan dulu bawang putihnya. Sekarang kita siapkan bahan-bahan utama dari si cireng ini, yaitu tepung kanji atau tepung tapioka. Saya pakai 500 gram. Kalau bisa sih tepung kanji atau tapiokanya itu yang kualitasnya bagus ya. Bisa juga menggunakan tepung sagu tani itu ya. Dan 2 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan seperempat sendok teh merica bubuk. Masukkan bawang putih yang udah kita haluskan tadi, lalu kita mau aduk yang benar-benar rata ya. Pada saat mengaduk bahan utama atau tepung dengan bumbu-bumbu itu harus benar-benar rata, karena ketika memasukkan air panas itu ngaduknya nggak boleh rata lagi. Jadi pada saat ini kalian ngaduknya benar-benar sampai rata semua. Sisihkan dulu campuran tepungnya, dan saya mau tunjukin air yang mau kita gunakan, yaitu air yang panasnya tuh sampai mendidih, itu 400 ml. Jangan sampai airnya kurang panas, apalagi air dingin, itu pasti akan membuat cirengnya gagal total. Jadi 400 ml ini adalah air yang sudah panasnya sampai mendidih, lalu kita tuang bertahap dulu aja, jangan sekaligus. Aduk-aduk pakai sendok kayu ini ya. Ini panas banget, hati-hati. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Ceceromet Kitchen, silakan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional. Subscribe ya. Masukin lagi air panasnya. Tuang semuanya ya sampai habis. Lalu kita aduk lagi. Penggunaan air ini 400 sampai 500 ml masih boleh ya. Jadi yang saya gunakan ini cuma 400 ml. Kalau misalnya tepung kalian masih kurang gitu ya, bisa ditambahin sedikit lagi ya, jangan banyak-banyak. Cara mengaduk yang benar tuh dengan gerakan kayak dipotong-potong gini ya. Jadi ngaduk cireng itu ada tekniknya, gerakan kayak dipotong gitu, dibelah-belah gitu. Dan enggak boleh rata, sekali lagi enggak boleh sampai rata, harus masih banyak yang menggerindil dan masih banyak adonan yang kering, masih banyak tepung yang masih kering belum kena airnya. Itu teknik dalam membuat cireng salju yang crispy dan keriting. Kalau kalian mengaduknya sampai rata bahkan sampai kalis, itu udah pasti cirengnya gagal, jadi alot ya. Kita masukkan kucai yang udah kita iris halus tadi, masukin semuanya. Kucai ini membuat rasanya jadi lebih enak. Jadi kalau bisa sih jangan diganti, tapi kalau misalnya kalian gak ada kucai, bisa diganti daun bawang. Nah seperti ini nih teksturnya, dia masih menggumpal-gumpal, belum rata banget, dan masih banyak yang kering, tepung-tepung keringnya itu. Adonan cireng yang bener, yang masih banyak tepung keringnya dan masih menggumpal. Nah caranya diambil sebagian lalu ditekan tengahnya aja. Jangan ditekan ke seluruh bagian cirengnya itu, nanti hasilnya jadi alot dan nggak keriting lagi. Caranya kayak gini ya, ditekan di beberapa bagian aja, pinggirnya itu biarkan keriting seperti itu. Banyak yang komplain bikin cireng itu katanya lengket gitu di tangan, mungkin karena kalian mengaduknya terlalu rata dan kebanyakan airnya. Kalau misalnya airnya takarannya udah mengikuti video ini dan sudah pas banget, ngaduknya juga nggak rata, nggak akan lengket seperti yang saya perlihatkan ini di video, dia nggak lengket sama sekali.
Kalau ada lengket sedikit itu ya wajar, kalian bisa celupkan tangan kalian atau tempelkan tangan kalian di tepung tapioka yang kering, jadi nggak akan lengket. Nah ini masih ada beberapa tepung yang kering di bawahnya ini, belum kena air, mau saya masukin air hangat sedikit aja, dituang air hangat lalu diaduk-aduk kayak gini. Jadi semuanya terpakai ya tepungnya, nggak ada yang kebuang. Banyak orang yang gagal membuat cireng itu karena mereka mengaduknya terlalu rata, terus dibulet-buletin, terus dipencet-pencet semuanya. Padahal itu salah banget ya. Kalau mau cirengnya crispy di luar dan molor di dalam, caranya seperti ini. Jadi masih ada tepung yang kering, masih yang menggumpal, dan membentuknya pun nggak sampai dibulet-buletin. Nah kayak gini nih hasilnya, keriting banget. Dari setengah kilo tepung ini hasilnya banyak banget. Sebagian mau saya bekukan, mau diawetkan di freezer, dan ini kalian bisa lihat karena tadi saya nekan-nekannya hanya beberapa bagian aja, jadi pinggir-pinggirnya itu masih keriting ya. Dan pasti ini hasilnya akan jadi cireng yang crispy banget dan tetap putih meskipun digoreng. Oke, saya mau awetkan ini di freezer. Siapkan satu wadah yang ada tutupnya, nggak harus wadahnya sampai kedap udara, nggak perlu. Ini pakai tepung tapioka yang kering, dan kita baluri si cireng ini dengan tepung tapioka yang kering, ditempel-tempelin. Tujuannya supaya nanti nggak lengket. Meskipun kondisinya udah dibekukan, tapi kalau udah dibaluri dengan tepung tapioka yang kering ini, cirengnya nggak akan lengket satu sama lain. Nah ini sudah saya taruh di wadah, mau kita simpan di freezer. Dia akan tahan selama 6 bulan dalam kondisi beku, dan ini bisa buat ide usaha juga ya. Saya sudah memanaskan minyak goreng, cirengnya mau saya goreng sebagian. Goreng cireng ini di minyak yang suhunya sedang, jangan terlalu panas takut meletus, dan kalau kurang panas itu bisa membuat cirengnya itu berminyak banget setelah mateng. Jadi harus benar-benar di suhu yang sedang-sedang aja. Cireng yang sukses, yang berhasil, yang hasilnya bagus itu yang seperti ini. Ketika dia digoreng, dia semakin putih warnanya, sudah mirip salju, makanya namanya cireng salju. Ini cireng salju ekspres ya, karena cepet banget bikinnya. Gorengnya juga nggak boleh lama-lama, ini tuh hitungannya paling 1-2 menit ya, tergantung nanti ukuran cireng kalian. Pokoknya kalau permukaannya udah crispy, udah kering gitu, kalian bisa rasakan pakai soletnya itu udah kering permukaannya, langsung diangkat aja. Jadi kondisinya dia masih putih tapi udah crispy. Nah ini kita angkat aja dan kita tiriskan. Resep ini saya nggak membuat sambal rujak, tapi saya udah menyantumkan resep cireng salju sambal rujak ala Cece Romet Kitchen. Saya sudah cantumkan linknya di description box, kalian bisa lihat di sana cara membuat sambal rujaknya. Cireng salju keriting express sudah siap untuk disajikan. Ini keriting putih dan nggak terlalu berminyak. Kalian bisa praktekin di rumah, ini bahannya murah meriah. Saya mau cobain, kalian lihat sendiri tuh molor banget bagian dalamnya. Dan kalau saya makan, dengerin dulu ya. Crispy banget sampai kriuk-kriuk keluarnya itu, tapi dalamnya kenyal. Dan ini bumbunya udah pas banget, apalagi ada kucainya. Kucai itu yang bikin cirengnya jadi istimewa. Lihat tuh kayak keju mozzarella ya, panjang banget. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video Cece Romet Kitchen selanjutnya. Bye.